Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan RBKCS Channel. Kali ini saya akan share proses pekerjaan dari awal hingga akhir, tahap demi tahap untuk pekerjaan pembuatan ruangan UKS sekolah. Jadi proyek kali ini mendapatkan pekerjaan pembuatan ruang UKS sekolah dengan ukuran lebar 5 meter kali panjang 6 meter. Dimulai dari pekerjaan awal yaitu pemasangan penggoblangan, setelah itu penggalian tanah dan pemasangan pondasi. Pondasi dengan menggunakan pondasi batu gunung. Sistem pemasangannya sama seperti halnya pembuatan pondasi pada konten-konten saya sebelumnya. Diawali dengan pemasangan, kemudian pemasangan poplang, dan selanjutnya adalah pemasangan batu gunung. Oke, dilanjut. Setelah pekerjaan pemasangan batu gunung, selanjutnya adalah pembuatan bagel untuk pembuatan slop. Jadi slop ini kita buat dengan menggunakan bagel 6 mili dan untuk slop tulangan 12 mili. Untuk ukuran bagel untuk bangunan bukan berlantai, kita biasa membuat bagel dengan ukuran lebar 12 dan tingginya 17 cm. Jadi untuk jadi tulangan beton nanti menjadi 15-20 cm. Setelah kita pasang begisting, kemudian kita rakit tulangan slop dan selanjutnya adalah pengecoran. Untuk pekerjaan pembuatan pengecoran beton, kita menggunakan campuran 1-2-3, 1 semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian koral. Setelah pekerjaan cor selesai dan kering, selanjutnya adalah pemasangan bata. Pemasangan dinding bata ini kita pasang pada as dari slop yang sudah kita buat, dan rangkaian dari pekerjaan bata selanjutnya adalah pemasangan kusen. Jadi kusen kita pasang pada atas slop dengan memberi duk untuk ketinggian dari keramik sekitar 10-15 cm, dan selanjutnya adalah full pemasangan bata. Jangan lupa untuk kolom selalu diperhatikan. Kolom kita pasang untuk tiang bantu dengan ukuran 88 atau ukuran bata agar memudahkan kita memasang begisting kolom. Jadi begisting kolom cukup dijepit pada bata dinding. Selanjutnya pemasangan bata full sampai ketinggian atas. Dari proses pemasangan kusen dari jendela, pintu, dan angin-angin tentunya selalu lurus dan selalu kita alot agar ketebalan plasteran selalu standar di 2 cm. Jadi 2 cm bagian luar dan 2 cm bagian dalam. Karena tebal dari bata adalah 8 atau 7 cm, maka kita pasang di tengah-tengah kusen ataupun di tengah-tengah angin-angin agar plasteran kita di ketebalan standar 2 cm. Jadi kita simpulkan tahap-tahap dari pemasangan dinding diantaranya adalah pemasangan bata, pemasangan slop dan kolom, kemudian plaster di ujung dari akhir bagian atas selain kusen adalah pemasangan ring balok sebagai pengunci dari pemasangan bata yang kita pasang.
Untuk pekerjaan pemasangan dan pembuatan ring balok, tentunya kita alurannya adalah pembuatan bagel dan pembuatan atau persiapan jalur tulangan. Setelah kita ikat dan kita rakit, kemudian kita pasang pada ujung bata yang kita pasang. Setelah itu kita pasang begising dan kemudian adalah pengecoran. Sebagian tukang bisa dilakukan pekerjaan perakitan kuda-kuda. Jadi kita rakit kuda-kuda ini dengan menggunakan baja ringan, yaitu ukuran 7 untuk rangka kuda-kuda dan untuk ukuran reng 530. Kita rakit kuda-kuda dengan desain kuda-kuda, tentunya dengan nok ketinggian yang sudah ditentukan oleh gambar. Catatan yang perlu diingat untuk pembuatan kuda-kuda, bagian sisi luarnya kita lebihkan, yaitu kita buat untuk keluarannya sekitar 60-75 cm. Juga di sisi tepi kiri dan kanannya juga kita lebihkan sama 65 hingga 70 cm. Dan selanjutnya adalah proses pemasangan atap. Nah, setelah proses pemasangan atap, kita bisa rakit pekerjaan, yaitu pemasangan rangka plafon. Untuk pekerjaan rangka plafon, langkah dasar yang kita lakukan adalah levelisasi untuk ketinggian plafon sesuai dengan permintaan dari atas keramik ke ketinggian plafon. Kemudian kita levelisasi dan kita pasang lembaran-lembaran plafon. Proses pemasangan rangka mulai dari levelisasi hingga pemasangan rangka plafon dengan menggunakan mesin ini. Pada proses ini sebelum kita pasang gips ataupun plafon kalsibot atau bisa juga dengan briwot, sebelumnya yang harus diingat adalah proses pemasangan instalasi listrik. Jadi sebaiknya sebelum dilakukan penutupan plafon, kita pasang instalasi listrik terlebih dahulu. Nah, untuk sisi luar juga dipasang belum maning. Proses pemasangan pekerjaan. Oke, di pekerjaan selanjutnya setelah kita pasang rangka plafon dan plafon, di luar juga kita sudah pasang atap serta resplang. Maka untuk langkah pekerjaan selanjutnya kita pasang adalah pekerjaan di lantai dan keramik. Kenapa kita harus dahulukan plafon? Karena sebaiknya juga begitu. Jadi pada saat pekerjaan plafon tidak ada resiko jika ada palu terjatuh dan mengakibatkan keramiknya pecah, maka akan terjadi kerugian. Sebelum pemasangan keramik, tentunya
kita lakukan pekerjaan pengecatan dinding. Setelah dilakukan pengajian dan lamar tentunya, jadi pekerjaan pengecatan ini memang sebaiknya dilakukan sebelum pemasangan keramik, karena tentunya akan memudahkan kita dalam pembersihan lantai saat finishing. Kita aduk dulu. Pengecatan berlangsung, di luar juga kita lanjutkan pekerjaan pembuatan tangga untuk naik ke ruangan. Jadi tangga ini kita buat dengan lebar 3 meter dan untuk kenaikannya adalah 20 cm 20 cm setiap anak tangga. Jadi anak tangga ini bangunannya di sisi luar dan belakang. Proses pekerjaan pengecatan juga dilakukan di ruangan 2 kali. Jadi satu lapis pertama kita dengan campuran air 10% dan campuran yang kedua untuk lapisan kedua adalah campuran air 20%. Setelah pekerjaan pengecatan selesai, langkah pekerjaan selanjutnya adalah pengecoran lantai dan juga pemasangan keramik. Pengecoran lantai dan pemasangan keramik kita lokalisasi terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah pengepalaan. Setelah pengepalaan kita lanjut ke pemasangan keseluruhan ruangan. Bagian dari tahap pekerjaan lantai adalah pengecoran lantai, kemudian pemasangan keramik. Setelah pemasangan keramik yaitu pekerjaan finishing, yaitu pengenatan pada keramik menggunakan keramik mat. Ya Bu. Dan diakhiri dengan pekerjaan perapian evaluasi, yaitu pengecatan pada sisi berdiri yang kena keramik, dan selanjutnya evaluasi kebersihan. Untuk tahap bagian dalam pekerjaan sudah selesai. Kita evaluasi clear, kita lanjut ke bagian sisi luar pemasangan keramik pada teras. Pemasangan keramik pada teras menyesuaikan dengan nat ruangan dalam, dan selanjutnya pekerjaan diakhiri dengan finishing, pembersihan serta penyerahan kunci kepada kontraktor. Demikian proses tahap-tahap pembangunan dan pekerjaan ruangan untuk ukuran 5 meter kali panjang 6 meter dengan tinggi
bangunan 3,8 dengan rangka bangunan atap jaringan atap spandek. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, salam kompak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.